berikan bimbingan, rasa kesabaran yang luar biasa kepada pimpinan kita, kepada Bapak Gesi dan keluarga, diberikan kesabaran dalam menjalani roda pemerintahan yang dalam kampung katanya. Mudah-mudahan setiap langkah kinerja beliau selalu diberkahi dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya inilah maruah kembali Aceh Nanggro Mulia. Urung siklon. Dalam kampung macam persoalan. Inti satu saja. Anak muda hormati yang tua. Orang tua wajib mencintai para pemuda. Maka tua mudanya baik bicah dalam kampung urung siklon. Perangkat-perangkat desa kalian punya harus semua kita punya satu pemikiran. Pemikiran apa? Untuk merangkul semua kalangan masyarakat, untuk mendengarkan satu petua, untuk tajuk sebuah kesimpulan. Apabila kekompakan ini selalu terbentuk di tengah masyarakat, maka tidak akan pernah terjadi pertengkaran dan perpecahan. Inilah yang selalu kita bentuk. Baik yang muda tenak yang tua pegat kelompok nyoka selesai masalah. Baik nali rata kampung ditunggu masyarakatnya baik nali dengan tua. Beda pilihan itu biasa tu. Selesai pemilihan, marilah kita merangkul, kita bersatu kembali untuk mewujudkan sesuatu yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya takdim kemuliaan disinomi yang baik pernah tua katanya kepada pejuang-pejuang kita tempo dulu. Selalu kita haturkan doa Allah yarham. Lun sampai ingat nya tamong idicut kepada Allah yarham Abi atau Tengku Ahmad Dewi nya di sini jamun. Bahkan lun tergugah hati kepada beliau nu, tidak lain tidak bukan beliau sering menginap kat rumah lun tuan. Nyan ngon arwah abilun sabar, ketenangan dan kesabaran selalu dalam doa katanya kepada pejuang-pejuang Islam Aceh, baik itu yang tengah berjuang atau yang telah kembali ke hadapan Allah, bersabar dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Urang si pemdua ayah yang berbahagia, takalan kondisi Aceh orangnya tinggal dulu kepada kondisi Aceh zaman. Aceh zaman lebih kurang mi hana lampu loh, hana. Mungkin ibu-ibu orang silon yang tuha-tuha mungkin kalian masih ingat kan memori-memori kita di tahun 90-an. Tahun 88 le 87 itamong si kurung blok. Hana lampunya hana. Jalannya mi jalan pedalaman itu kalau misalnya kita nyogene tebiat nyan pakai suah. Ino mu form suah mi. Tua le niku hapi-hapi le jak mono. Burung rada gempung nah burung tapi metira urang hantam merempuak ngem burung. Nya ina hayu jaman. Uronyo hanale gampung kabe penge burung lam kembar tu. Nya ino aneh. Jaman rata rumah ya. Monyo lampu kan paling mewah lampu mio jaman yang pakai kau geki ya nanti nggak ya pakai kau geki petroma bahasa Aceh serungking yang kaya ada urungnya karena serungking yang gedanya yang udip standar kan paling panyot culot panyot pop mufom ini apa pop mufom lah ini kan dalam kota-kota dah peken pluk keratindengnya pluk keratindeng tak puruhung tak punti cangen tak udah tinggal sang lu nak tinggal ya kan tinggal nyan minyak lampu je mun masa Soeharto je mun minyak lampu tunggu jamun mutume antri jeregen ro na jeregen halo jeregen ya belum minyak lampu ni mutume mutume wate masa Soeharto antri jeregen dayo antri minyak masa Prabowo oke gas makanya gah payah minta
Gah mentah okey, gah dan. Hai dia menurut masa kan. Perlu nak pegah elok. Tapi negalan zaman walongan panyaculot ni. Rada rumah udip sinar cahaya kalam ilahi. Nyo dia dah pegahnya wah. Kemana Aceh kita yang tempo dulu ya Allah. Bahkan wateka maju sang-sang uronyo karakter kita nyo kakan di karakter Aceh. Zaman rada rumah. Dia sembahyang mungkri boleh beri dua an layu beri dua in cukup beri dua un an in un beri dua ban beri dua bin beri dua bun ban bim rada rumah udip. Kenapa hari ini kita lari daripada ketentuan-ketentuan karakter Aceh yang asli? Bahkan orang yang hanya mengeuli yang ingin Quran ku. Mau kalian percaya atau tidak, perlu kesadaran wahai bapak ibu hadirin yang berbahagia. Al-Quran yang nak baru mau ketanya uro malam jiru imada jimau. Ya Allah, kawannya kalau ngengok HP ya Allah, ana le amat kamu ana somat le kacang gi. Urung mak bet bak kubu nah. Urung bet bak kubu ana le mai Quran ngah HP. Tengok bet dia ikelengon. Tekekun le dua go bek ke nai bipeng dia. Kelengon belah no hana lekun lok TikTok dia. Bak urung mati tu ini kuburan. Yang ini canggih bayo je ngah HP je. Jadi di samping Dato' member TikTok pi Dato' melok. Bak kuburan dalam TikTok nyan mayat di dalam ka kenang getok nampung. Baik menanlah. Tipak keluar ke dia HP. Memang tengok kata cok jurusan untuk ber bak kubur, baik dengan HP. Kon hanjut. Jut. Tapi lebihlah kemuliaan kepada Al-Quran. Al-Quran mutuahnya nurum silot. Tame mentang bak kubur lain fadilah. Karena innya itu memang menyatakan in Quran, Qurannya. Makanya mau HP tengko tak melawi teh ana bukan tak me Quran, tak me HP. Karena Quran hidup dalam HP, kon HP hidup dalam Quran yang menambung. Yang cobalah diubah. Yang memang high team dengan karakter tanya, ubahlah. Kita nyo contoh orangnya teknologi bagok. Ala bagok orangnya maaf, ya idola ke maaf gure-gure lun tu better singgung drone. Semua buat dengan HP orangnya. Mai bagaimana makan apa dia jet maksudun mono kita tidak menyalahkan mereka. Kitab asli dah duduk cit keberkat nyomono ini artinya kita sedang mengajarkan kepada generasi kita jangan tinggalkan kitab yang asli itu. Yang ide yang sistem digital kenapa lun katakan demikian? Karena tiba masanya kalian boleh percaya atau tidak itu terserah kalian. Ini tinggal hitung waktu. Tiba masa teknologi ini nanti akan mundur kembali. Semua ini akan hilang, jaringan ini akan putus, semuanya akan sirna. Kita tinggal tunggu perang dunia ketiga. Diluncurkan roket oleh Amerika yang nubena satelit di luar angkasa akan runtuh, maka tidak ada lagi internet. Putra dana enek dinan. HP dah boleh ana tahu boleh. Maka jika karakter asli kita bagaimana itu yang jangan kita tinggalkan. Urusnya BO atau minta hukum nunggu maaf. BO dia minta hukum mereka nampak le lo bak YouTube search bak Google. Memang itu kan diberi kemudahan, apa salahnya, tapi janganlah kita bergantung kepada internet, kepada jaringan-jaringan, karena ini sifatnya baharu, sebentar lagi akan hilang. Kenapa tidak lagi kita manfaatkan IQ dan ingatan kita seperti ulama-ulama tempo dulu? Apakah dengan gara-gara ini hilangnya keberkahan akan ilmu pada dada manusia? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Lun pun hanya ingin untuk menyudutkan po A dan po B, tidak. Nah, po B tidak. Nah, ini untuk memberikan kesadaran kepada kita bersama. Unyo hai tim tikan. Nah, gurelun sidro dan silot. Beliau sering mengajarkan kita tafsir ya, sawi. Nyan walaupun tafsir Al-Quran nunggu. Beliau tidak berani mengajarkan tanpa ada Al-Quran di samping. Yang muno maksud lu nunggu, yang pokok do baik dia. Teknologi kita pakai untuk melengkapkan data, untuk lebih mudah kita mencari kaitan tentang ilmu. Apa saja itu? Kita nya kenalan anjir kok. Imam misalnya oleh pendapat Imam Taqiyus Subki boleh, Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Kan banyak. Makanya urung silot pondasi dasar jangan sampai kita tinggalkan. Coba tanyakan Umi, Mbak Diri tanya.
Al-Quran yang naik rumah tanya pajan tamat Al-Qurannya. Semua kita pada kelalaian, lebih-lebih yang menggunakan gadget HP. La ilaha illallah. Lun kalian perubahan katanya Umi, ketika sudah diberikan kemudahan, jangan pernah lupa di dalam HP ya, nyon ingat di dalam HP. Kenapa pertama-tama kita pekan taturi jaringan itu at G A, artinya at G itu jaringan terendah. Yang kedua dia berbalik kepada G tau, le A G, le G 3G. Kenapa terus ditingkatkan menjadi 4G? Baru nanti kita ini sedang di nuansa 5G. Kenapa? Berhantip dengan satu jaringan, semua itu sudah merangkup, semuanya bisa kita akses. Kenapa ini mesti ditingkatkan? Jangan pernah getanyo lalai mimudua. Ada satu perangkat hardware yang terdapat di dalam HP itu yang menyamai dengan satu IQ atau otak manusia. Pegat persamaan tu. Disinilah letaknya biar nan depan. Pakan tetalog tunggu kita men-scroll, baik itu TikTok atau snack video, film yang sifatnya scroll lah, scroll kan. Bahkan waktu kita scroll itu kan perasaan jiwa kita kok puas hatinya, kita merasakan kepuasan. Oh nyok kan konten yang saya inginkan yang agak, maaf ya, agak sedikit vulgar umpamanya. Tak ketik ya tuh, pada itu bit terasa kepuasan di jiwa kita. Inilah penciptaan oleh Yahudi alaihi laknah. Dukno ipulale kita nyomim tua. Ini untuk sedikit memberi kesadaran saja Bapak Ibu. Bukan berarti lo ya tamdrane, hana hak lo ya tamdrane. Tapi setidaknya adalah kesadaran. Dukno kai pelale tanyo dengan alat teknologi. Makanya mim doa, apalagi yang lebih cenderung kepada judi-judi online, nauzubillah, ya Allah ya Tuhan. Kiban lon kena lerai, kiban lon kena hentikan generasi-generasi kita nyomim doa. Hoka Aceh yang asli mim doa. Jaman dile Aceh nyo hanjit diganggu lego, baik dari segi adat budaya apa saja. Pergaulan-pergaulan semuanya dibatasi. Pernah saya sampaikan kan di beberapa ceramah dakwah saya bahwa di Aceh mesti kula sebenarnya hana zaman ni. Sikula hana. Karena sikulanya, cobalah kalian pelajari. Kita tidak berarti menyudutkan sekolah. Karena anak lon pun jak sikula, lon pun urung jak sikula. Kan banyak. Kan banyak. Padum-padum ge awai tengku. Kurikulum di sekolah itu pernah kecolongan. Bahwa yang mencetuskan pertanyaan-pertanyaan itu lewat mata pelajaran atau ujian itu banyak yang mencederai akidah anak-anak bertanya orang Islam di Aceh. Ipegot pertanyaan, pilihlah salah satu sifat terpuji Nabi Muhammad. Nyo nerima ayah. Ilo lum tumai kedro. Ipegot pertanyaan, pilihlah salah satu sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, teks sifat terpuji. Dia memberikan pilihan A, B, C, D. Yang cukup bejeng nunggu. A, mencuri. B, mengupat. C, mengadu domba. D, mencuri. Adakah di sini yang dinamakan sifat terpuji? Semuanya tercela. Kenapa ada di soal pilihan? Mau tidak mau anak kita semuanya berpikir menyokan A, B, menyokan B, C. Ipakah bangun? Kayak kubo A, kakak bo B, kakak bo C. Mandum tunggu cidra yo. Walaupun tidak disengaja. Muno ke cara ipancu katanya. Hati-hatilah. Carang tadok. Makanya kurikulum deh. Kurikulum. Ini sudah saya usulkan kepada pemerintah Aceh lewat Dinas Pendidikan Aceh. Tolong perhatikan kurikulum-kurikulum yang menghantarkan anak-anak kita kepada cidranya akidah. Tolong dihentikan, keluarkan. Tambahkan kurikulum dalam rumah sekolah. Benar kitab tu. Yang pertama yang kitab Masailal Muhtadin wajib nak rata rumah sekolah. Wajib. Nyar rumah sekolah di Aceh. Maka dia tampil beda dengan provinsi lain, Bu. Dan tidak boleh sama.
Makanya itu hari kan ada seorang wakil bupati Aceh besar yang begitu lantang menyuarakan kebenaran Islam. Sampai walaupun ada diskriminasi kan, itu yang tidak dipublik, tapi saya tahu dulu sempat terjadi diskriminasi kepada beliau ya. Kita tidak terima. Gaya setiap pramugari yang melintas masuk kepada Aceh itu wajib menggunakan hijab. Urah Jumaat kebedah yang mulia Walid Husaini kita ya, Allahumma ghfir lahu kadraninya asal syurga ya Allahnya ulama kamu ya Allah. Lun meninggal koknya merasa tak kehilangan lun. Ya Allah pakan mono yang mendukung yang sejalan dengan program untuk menuntaskan yaitu segala bentuk kezaliman. Kenapa satu persatu guru-guru kami engkau panggil ya Allah, kami belum memadai akan ilmu kami. Mandum getren mbak warung-warung wate solat Jumat sifat kedai-kedai mentang buka wate jum sembayang hana so menggerak nyola karakter Islam pekan hantam tim-tim tapi kedroa ya pekan sama-sama kita semuanya diam membisu lepas tangan. Apakah ini karakter kita untuk menonton rusaknya generasi Aceh? Kegetanya orangnya yaitu siap-siap untuk menonton hancurnya bagaimana perilaku akhlak dan moral keturunan Aceh. Inikah yang kita mau? Berada preru menyonyo ajang yang kita lakukan. Tunggulah tahap kehancuran demi kehancuran. Ini tidak kita inginkan. Marilah berbenah sedikit demi sedikit tunggu dengan kekompakan yang dari kampung Taluah pun dari rumah tangga ada peluah lam kampung kecamatan tingkat kabupaten tingkat daerah provinsi kita semuanya bahu membahu tak semiki bu tak po umim tua pekan pejuang jamun mandum getim meruru darah pekan atanya getim karenanya adalah bumi kenebah indah tu bumonyo ju'uh uro kana dipersiapkan oleh Allah sebagai serambi Mekah seramo daripada nanggro Mekah dupno mulia bumo Aceh pakan handa tim jaga menjaga. Bahkan kita hari ini rela tunggu icamong kafe ji mucuca kena lam bumo Aceh kurang silot pejuang zaman kalian mi bukan darah kon darah. Ini sering saya ungkapkan dalam dakwah saya ya. Untuk apa? Karena ini merupakan wasiat daripada Allah yarham Abu tu dibilang dadih luasan kubur daninya ya Allah asal syurga ulama kamu ya Allah diwasiatkan oleh beliau drana tungku putih pad yang nejak dakwah nemurumpak dengan asal dengan sepuh tanyakan bagaimana Aceh tempo dulu lun tanya ngelun kepa bulun tanya ngian adopsi nerekam maka rekaman itu nantinya disampaikan kembali dalam medan dakwah setidaknya dapat membuka hati nurani bangsa Aceh yang hari ini sedang tertidur. Apakah kalian tidak sadar bagaimanakah kondisi Aceh? Kapan lagi kita mau bangkit Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sementara Allah telah memberikan banyak peluang kepada kita. Peluang demi peluang semuanya terabaikan, seolah-olah kita rakyat tidak mempedulikan bagaimana Aceh nanti ke depan. Nyo tanggung jawab tanyo ayah peniak pregop kalau mbambanyo yang gubernur Sumatera kami minta masalah ya itu puye ibu bian jian itu pikir Aceh ya ke bobi ni yang buah kepilihan ya tu ayah minta masalah ya razia plat BK. Yang perlu kalian ketahui kenapa sibuk sekali gubernur Sumatera itu membuat razia plat BK tu yang mendepadanya ini adalah gara-gara pemimpin Aceh gubernur Aceh Mu'alim membuka jalur perdagangan keruku dengan Malaysia. Iya Sumatera takoh hubungan diplomasi atau hubungan dagang karena kenapa selama ini apa yang kita rasakan hai bangsa mulia padi tunggu paling luah belang di Aceh tip ke muka sabi iblo padi dikirim ke Medan di offer balik breh dari dia. Kenapa breh bisa mahal pada breh padinya hasil daripada Aceh. Inilah permainan Cina Medan. Makanya sedikit demi sedikit tunggu borosa ya borosa Mu'alim sempat memberitakan bahwa untuk mengeluarkan semua eskavator atau alat berat yang berkegiatan di hutan-hutan Aceh itu segera dikeluarkan. Nacit urung bengehayakan. Mereka tidak paham politik. Watemono sangsang oleh gubernur Aceh hangga permenle terhadap pendapatan rakyat.
hinan rakyat tengok ke tambang-tambang menalah rezeki baju konyan yang jid masalah. Kenapa kalian tidak mau bertanya? Selalu ingin mengambil keputusan sendiri. Ngecok kesimpulan kalian menghina pemimpin. Urang silon. Lon golong pernah lampi dator. Ya, su golong gonyan ge ke gubernur. Golong pernah kuat sanjung-sanjung pemimpin Aceh. Oh nyoyo kagak tahu nunggu yang dukung. Ya, teh ya mtiro antang dukung ge. Karena anak kerja maka anak dukung. Tapi kali ini kenapa saya mendukung penuh? Karena lihat kinerja beliau. Urangnya banyak yang menguntungkan rakyat. Tapi bersabarlah. Dona dah mujurnya malim puji cok merdeka yang dia cok merdeka juga tapi jo bendera kon menan-menan dapat cok Aceh tunggu dua Aceh 20 tahun kai pimpin tunggu kate pak luya ge belacan ka Aceh yo nan cepean ia kan butuh waktu ada tahap yang dukung lagi yang buka hubungan lele mualim itu pegat hubungan antara Kurukuh dengan Malaysia mekat-kat Sumatera karena tidak ada penghasilan paling raya penghasilan mereka itu di bumi Aceh termasuk yaitu ada tubit eskavator beko-bekonya tubit manduk nyo genebi ketenangan kepada rakyat kalian boleh percaya atau tidak itu terserah tapi kalian nanti lihat ketika mandum bekonyo kami petebit mandum tunggu akan dikeluarkan semacam surat keputusan gubernur Aceh bahwa rakyat silakan ya tambang meh medua cok behak rakyat yang lain puo kepada hak daerah Aceh untuk pembangunan pembangunan Aceh ke depan habanyo berani saya lantang menyuarakan kenapa lo tunggu proses mereka hari ini tengah berjuang untuk kemakmuran kita urang silon kan saboh pegat pelabuhan di Aceh kan saboh kan Kurukuh mentang bahkan ada berapa titik di Aceh yang nantinya segala yang tidak punya harga barang-barang hasil pertanian Aceh kembali menguat dulu ji'ik lo hasil ingat masa Soeharto zaman dulu cengkeh kita dijatuhkan harga bungong lawang dulu dijatuhkan harga kiro red harga pelau yang kubjai dulu lada Aceh dikop habis oleh anak Soeharto zaman dulu nyoke ban-ban dulu jipiap darah orang Aceh biar anak cepat lon yang perlu lon suarakan badrana akankah selamanya kita rakyat Aceh diam katro masa bangsa yo ilon pandai pijut tunggu saya tidak memaksa anda untuk mempercayai apa yang saya sampaikan tetapi intinya ingat bulan tiblahnya orang silon bulan tiblah cerapai Belandanya ni jak kena hendak tepat ini juk putra borosan na ijo nyo pim nyo ben baga-baga nyo ratia ugan ya latihan bu sebab kita punya connect ya kita connect jadi ke Den Haag Belanda pun sudah kewalahan maka berosa dia sempat mengembalikan beberapa artefak yang menyangkut dengan budaya adat istiadat Indonesia di Pulau Jawa itu sudah dikembalikan oleh Belanda tapi insya Allah kalian percaya pun boleh tidak pun tidak masalah bak bulan sebelah ante orang silon icatok bruknya nijak keno ada pun dia pertanyaan ini yuk harapan ayah hana lain harapan ijah catok bruknya kena pulang Pak Prabowo ini kami sudah tidak sanggup lagi ini ambil sajalah kembalikanlah sama orang Aceh Pak Prabowo yang ke telefon mualim kajak kanu Jakarta tanya napa naik kembalikan yang cerapai Belanda yang kaya ujaju mualim gede tengok Pak Prabowo yang putra dan tepolo kaya Pak yang ada Aceh jamun pating Aceh yang pernah ibu plung le Belanda yang gabung Indonesia ibu ngai le dai kep ngai tak umurusan ko Indonesia nya awaknya kabeh cemucu tapi keroroi pejabat kabeh pungo ke harta tu ceh aku tu mekele ke Pak Prabowo maka mualim kacok junyo kapua ke dewa Aceh kapedang jundang gerodog urang silon nalet napakat ada cok pulang Aceh hai bangsa baik dengar na rencana ada cok pulang Aceh Allahu Akbar nyauri nang ke timbe oh nyok percaya percaya asal kata ni cok pulang Aceh Allahu Akbar uri nang kemutang ibi BLT lo mandu urang mio kadok kapungo kama kena mati dengan BLT yang kemudian menang letat lertur be 200 be yang kebantuan cara mentat Jakarta nyo hanali 2 urut hanali urusan Jakarta dengan Aceh Sumatera dengan Aceh putus hubungan kita langsung buat ke Malaysia maka lun himbau kepada masyarakat Aceh jangan buang-buang kesempatan emas ini uronyo nunggu menyona lampu-lampu kosong segeralah nepula bak pitang belum mereka yang mengkupu bak pisang nunggu lontai yang badran umi kan jino pisang on sabah gulung nemeu pasai napeng anak kan mombelah di bedok
ni coon pisang ni balik-balik tabau gulungan cini bau pasai mau belah ribai lo mau belah ribai man singo tunggu bek le ni publoh ino nyo de ne pe harga mandum tunggu mandum de pe harga dari Aceh jantung pisang ni turi nyan menyobat tanyo tamai pasai padum harga lerbe singo tunggu punya hubungannya kan rencananya kan akan diresmikan jalur dagang kita ke internasional nantinya itu pada bulan Juli ya insyaallah maka munyo kaudip tunggu jalur perdagangan kita dengan Malaysia nyan jantung pisang bae ni bawah bae ni bi kilo mole Kuba tak ekspor ke dia Malaysia on pisang abek le publo ino bapa tai bengo ke dia Malaysia ekspor tiga go ekspor on pisang sabong nmax tunggu patih be yang kedua mahai on pisang mai tengok yang mendunggu ko pe ma on pisang Malaya hai monom seji kon kawak Malaya on pisangnya mangko pe sih dari Malaysia nanti diekspor lagi ke Thailand di Thailand ada pabrik je uberia tunggu on pisangnya pasolan pabrik ikelola lemusen dicubit kaji ke bolu on pisang hayu Cina pelajari Aceh zaman tunggu maka jika kalau ada seorang gubernur yang baru saja menjabat ingin ikut campur masalah Aceh ya saya sarankanlah belajar kembalilah belajar sejarah lebih banyak bukan tingkat Sumatera ya bukan tingkat Sumatera seluruh dunia mengangkat salut tentang keberadaan kemuliaan Nanggro Mulia bahkan tanya orangnya kamu gok maka itu tidak usah diambil pusing Bapak Ibu hadirin yang berbahagia nekalan gemilangnya Aceh yang penting sama-sama temu tim-tim maka lun BU lun sarankan badrana Bapak Ibu bek ne tuntut talake merdeka ba muallim hana merdeka ba muallim niku minta masalah talake merdeka ba DPR minta masalah karena kemerdekaan itu bukan pada mereka Pak Tocit kemerdekaan itu adalah hak mutlak bangsa mulia rakyat Aceh mantabo tatung puhan takat barosa kagubi bola pasing tabo bola pasing gejuk li Bang Fadli ketua DPR ya pasing bola ku pelaga pu pasing bola tu makanya dalam hal politik kita cermati tu oh kita tidak paham tidak usah ikut campur banyak-banyaklah bertanya kalau kita tidak paham kan di Bang Fadli kagebi bola pasing tu pelon yang perlewat dran pu perle pisang Indonesia katulis di jelung teken itu bola pasing namu form bola pasing pamem polim ternyata tinggi ke dengan mandu mana tahu semi yang mentabau inilah perlu kukompakan ubena dewan yang dalam kabupaten ubena dewan yang di tingkat daerah ubena dewan perwakilan kita Aceh yang mewakili di Senayan dalam parlemen di Jakarta semua mereka sontak bangun ketika nasabah bola pasing bedah bam ya umatku merdeka Aceh nyan harapan ya tenda urung bi menan itu statement oh itu tidak boleh mengeluarkan statement itu karena bisa merusak stabilitas Aceh cerapenya dia aku blow Aceh stabilitas Aceh kaman model lidah lagi lidah saya ke di Jakarta kasihlah Aceh nyokon bangsa gemade kon bangsa penjilat tapi inilah bangsa yang merdailat bukan hanya jaga-jaga kan lagi aku buka dadu urung dia dah buka menurun aku dengar pekan umi pekan semangat guys tinggal aku beri bantuan bilang gendeng hanya kejepui gaya yang merdeka Aceh melimpah ruah tidak Aceh umi kan iron tenang mendem sebab saya kau mencekut masalahnya tunggu nah cerape yang komentar bab video dia pulangnya nak kamera komentar dari cerapenya tengkunyan gundang kan untuk dakwah maulid aku pergi apakah masalahnya keberatan dia kenapa karena lidah kepanjang lagi Aceh ke dia melih-lih di Jakarta hanya tenang hanya berapa masalahnya tak ia mendang IPKJ yang namanya agama itu tunggu min betul anu semayang ibu anu semayang yang harta anu sedekah ikat tidak aku yang menanda dakwah tiro dia tinggal ya urang dia kan ada masanya dan Aceh punya keterkaitan dengan hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang membawa Islam ke Aceh di mana pertama megahnya Aceh ini sejarah mesti kita ajarkan kepada anak-anak keturunan Aceh pegah bah anak-anak minyong ngak puhum so Aceh jamun dilai tu oleh Raja Jempa nana gegedempatkan sabah-sabah tunggu bahkan kita punya keturunan langsung daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umi lun tanya yang badran ni pajan Aceh nyokana karena ada yang mengkritik
Kata mereka begini, ini kan Aceh bagian daripada Indonesia. Aceh kan pekun bagian ataupun provinsi daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia kan. Belum hilung benar, tetapi itu dari tahun berapa? John Pedung Acehnya jet ke bagian dari Indonesia. Jangan memutarbalikkan sejarah. Ku pegang modal utama Indonesia itu berdiri kepada satu negara, itu modal utama bukan hanya harta disumbangkan orang Aceh, nyawa dan darah orang Aceh yang berhasil mengumpulkan semuanya menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita kecewa dan sakit hati ketika Indonesia memandang Aceh sebelah mata, ketika Indonesia memberlakukan darurat militer di Aceh. Dia tengah jawab boleh bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dia kan lagu kedai Jakarta punya bahasa Aceh, tapi pelik dino yang dengar. Nah, intinya kan banyak gi popo-popo cuma sebaunya nunggu baik cepat rai. Nyo tunggu, saya sedang mengupayakan apapun pengorbanan yang telah dikorbankan orang Aceh termasuk Monas. Yang Monas ada nyo. Iran gak ada buka-buka bang kedai kopi. Yo Monas yo ada Aceh, jangan ada Aceh. Ada nyo tinggal tak upayakan monyo hana dipadolikan dongko hana jibi hak keadilan hana ibi hak kesejahteraan Aceh maka beyo drono mita linggih nonggo raya jauh Jakarta kacungki monahnya tepua tepuduk kena iji layu hebat raya ya udah dengan batra ni itu me putubik nan dengar orangnya statement gila kan bahwa Aceh ini merupakan provinsi termiskin di Sumatera ila pungo mabu. Udah yang badra na pernah nutu media Aceh wa yu tu nah di Jakarta yang ngatin tau akan hana male wanya tak pegah Aceh aku ngatin gum tua yang berosa ya rupah le Sumatera pulaunya tu pulau Tramaji acapah aku berah kan nggak sadar mereka kan bagaimana gemilangnya Aceh maunya berterima kasihlah ya belajar berterima kasih saja sama Aceh jangan main-main tunggu kita bukan berani mengangkat masalah senjata pernah kita angkat bu ya kalian tahu dan pahamlah siapa orang Aceh berheba muprang padang jago pegahaba yang le pekun yang du ikan tu batak yang buat tu tetap urang Jawanya hana pam lumpur nya ni apa-apa teteh hana bu Aceh berheba muprang padang pegahaba batak du di ikan tu yang buat tu urang Jawanya tetapi apa-apa teteh hana bu kadang-kadang dia mati dengan naruh yang enggak pada orang itu kau tengok bukannya dalam dakwah nunggu ibiju surat undangan pri kita boh Pak Ustadz segera menghadap perkala tiga puja lo gua tempat diundang kan hai kopi pasti ibi tuh dia punya ada apa ya itu di ceramahnya Pak Ustadz itu ada bilang-bilang Jawa itu apa menghina ya oh tidak Pak saya tidak perlu menghina suku Jawa Pak kita semua suku boleh berbeda-beda tetapi kita ingat itikat kita itu cuma satu dua kalimah syahadah itu masih tertanam itu saudara kita semua kita tidak membeda-bedakan ditanya yang lewatnya lalu apa itu Jawa itu apa oh mono itu kaedah Pak kalimat-kalimat yang penuh dengan makna maksudnya Aceh itu apa Aceh perang kubaga ibiki lo kubaga Aceh yang mu perang lo kubaga kibon jara kubaga mu perang budi kabiko honyo ada cerita limu perang jadi apa itu maksudnya Aceh berhebak mau perang janin dalam kandungan ibu daripada orang Aceh janin anak dalam kandungan mengalir darah perjuangan itu maknanya itu kalau padang pegahaba itu apa biasanya punya orang padang hai dari pegahaba kalau Batak ikan tu itu apa hai pengacara ternama kan banyak orang Batak yang buat tu Jawa mono udah yang badra na pernah melumpuh orang Aceh jadi presiden Indonesia baik ne pres Hana ne melumpuh na enggak ada kebanyakan yang menjadi presiden di Indonesia siapa dia orang Jawa yang kini yang baik pada jelaskan kadang hana umpum yang menang orang silon beri pemahaman anak-anak dia udah pegang yang mana cucunya udah pegang sejarah Aceh baik tua ya punya hanya betul ni apa singo bunga ni sites ba anak tanya ni ke mana ya Acehnya ayu dah zaman wate ayah muda-muda zaman na pugo tentera di Aceh namanya GAM Gerakan Aceh Merdeka
Tapi kalau kalimat mulianya gerilyawan itu lebih aula ya, lebih indah. Gerilyawan Aceh mereka. Tapi itu tidak masalah. Tapi mana tengok? Gam. Yang menyawa ayah tren yang budi kedai-kedai teponya walaupun hana-hana katanya yang tu puya-puya orang kampung aja lah. Ilang mo tumay ko pak puya-puya orang mo tumay rok makaji ku juga kan ku keng kegok draw ku. Ya masanya cukup marak ganjar tu. So ni aku belah. Ngan budi yang anak-anaknya niku kepeget mak hai temecak tidak dia. Urinang berapa banyak urinang mulai hilang ke pakai jilbab gitu oh nang yo wate masa tengok ton sikurung puluh bertuh Aceh Merdeka phone ku ton sikurung puluh ya karena 97 di 98 akhirnya itu kan moneter besar-besaran Soeharto turun tuh demo mahasiswa besar-besaran bertuh sikurung kan referendum Aceh itu lu apa sejarahnya niku kan dari ton 1000 kurto Tahun 1700 yang pak aku salin mendum laulenya untuk kuno buka kembali mata hati bangsa mulianya. Nyo pelajari sejarahnya baik banget. Igok hidup-hidup tunggu hidup-hidup nyo. Makanya ada satu naskah penting manuskrip Aceh. Bagaimana pengaruhnya Aceh di mata dunia itu ada manuskripnya. Bak Sinong Belanda yang ini jak bulun tiblahnya. Anak kutupa ini pulangnya nung doa tapi ayah. Buka. Tengok nak berapa anak tanya. Ya. Zaman nak tentera di Aceh motor itu yang merumpang tentera Indonesia ilmu perang gerubung ikut takut ya pasti kena nak tanya ayah pu film tanya mana bergaya fikir film ya akhirnya kita kasih pemahaman kepada mereka bahwa demikianlah yang pernah kita lewati di Aceh 50,000 mengkebah darah bangsa itu tidak bisa kita lupakan. Makanya selalu saya suarakan kepada bapak-bapak pemimpin Aceh, baik itu anggota dewan siapa saja kalian, baik gubernur, anggota dewan atau wali kota, bupatinya, semua kita suarakan. Ingatlah hai bapak-bapak pemimpin Aceh, ketika kalian sedang duduk di kursi pemerintahan, baik nuduh aja lupa nengin di atas kursinya mu drop darah bangsa lo nak ya. No tapi lupa. Baik ni fikir perdamaian nyo ada hijau oleh kapilanan yang kau. Perdamaian orangnya yang kata rasa nikmat orangnya tenekbi kemanfaat kepada rakyat dari panai tunggu dengan sebab rakyat bangsa mulianya jitim melanggar darah nyobek tua dah nu dekna nyawang kurban bak masanya orangnya nikmatnya kata cok bek mumada dengan meseneh-seneh dengan Jakarta tunggu marilah sama-sama untuk tenek pedang kembali delat nanggro tunggu ilungnya tapi harapan karena tunggu setidaknya kita ini berhutang budi, berhutang jasa kepada pejuang-pejuang kita tempo dulu. Zaman getih mulut darah, kafe baik mucuca alam bumi Aceh. Tapi hari ini apa yang kita lakukan? Uronyo tamu udip di Aceh dengan adat dan hukum-hukum kafe berjalan. Bahkan tunggunya tapi belum tuarakan. Yang peng koperasi merah putih ramjadah yang baik itu mau mengembung dengan baik rugo na pemimpin di Aceh. Olehnya masalah pujoget-pujogetnya darah baru ya. Nedam. Biar nam pupu apa ke lintung kendara baru joget ke buka mamang ke hiran ku dalam kampung nak gesi nak dong imum nak tu apa nak perangkat kemana mereka kok diam nedam dia nyai nedam netipa mai netipa ni kata lo bat tenda tengah hurung kawin tarik gaya remai tabo-tabo nyan payah tanya pegah Bank Koperasi Merah Putih golong kita tumpaskan kali disahkan kembali yaitu KONI olahraga Indonesia. Olahraga Indonesia kenapa kalian kaitankan Aceh? Aceh kalina struktur olahraga yang halal menurut pandangan agama. Hanaro domino orang jadahnya. Baiklah kasahkan. Yang kana uronyo anak-anaknya tunggu yang kata pengen judi online haik le tapubla tu. Kenapa master bos judi online di Jakarta hari ini duduk santai? Siapa mereka tidak tersentuh hukum? Bahkan anak-anaknya yang jadi korban. Kita yang lihat. Makanya bersatulah kita untuk menumpas segala bentuk kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran. Tumpas semuanya tunggu. Munyokkan lagi nya tunggu hantu dong kedaulatan Aceh. Tapi ini informasi saya suarakan kepada kalian. Urunyo kita kalian tekan kontrak dengan Uni Emirat Arab Saudi. Tekan kontrak. Kenapa? Karena di 2016 oleh pemerintahan Saudi Arabia disortir tunggu. Bahwa ada potensi migas terbesar di Asia Tenggara, JE di atas pesawat diterupung ke dalam bumi. Maaf, Indonesia tunggu di Mekah oi, mudah-mudahan di Pulau Jawa Allah tidak memberikan kepada mereka. Dia pergeser oleh Allah ayah.
ne pergeser kemuliaannya, ne melimpah ruah hasil bumi Aceh, ne gesek oleh Allah bak Pulau Andaman kenang, dan 4 pulau yang direbut oleh Sumatera tempo dulu barosanya untuk dua hinan potensi minyak yang luar biasa. Pajan di screening 2016. Makanya ruh dalam program awaknya dini tarik lagi dini pegat hak kuasa tanah Habib Buga untuk kemaslahatan urang getanyo yang jauh tanah suci ini ambil alih kekuasaan oleh Indonesia. Nyo lagi nyanci tunggu potensi migas, tapi alhamdulillah dengan kecerdasan dan kecerdikan pemimpin Aceh hari ini kali gue pegat kontrak dengan Uni Emirat Arab Saudi. Subhanallah, kalian tidak lama lagi tunggu. Makanya kita kontrol bersama pemimpin-pemimpin Aceh, kita jaga bersama. Menyoba drone sino luar biasa lah. Iro kata aku juga nang yang tapi kedua aku. Atau alpar lagi kamu tu. Lun maaf mi, lun hana media sosial mi kan, hana media sosial. Tapi sesuatu yang baik yang dikerjakan oleh pemimpin Aceh, ikirim berita ke lun kalian. Ya Allah, sosok pemimpin yang kami idam-idamkan ya Allah. Ni jaga dulung mutuahnya lun kalau merumpa ngongoknya umi benda tentang hotel kalung merumpa lagi nyolong kau kuat melih nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kalau ada di sini ada kan perwakilan dari muallim, tim pemenangan muallim kan, ni tanya yang bagusnya ni you telefon muallim puro nak aku laki sabah bungkuh rukuk laki merumpa na lu begai lun baik ile kan han lun tim baik ile lun yo tak icok gambar sang-sang lun kau kuat melih nauzubillah. Dari pertama perdamaian Aceh sampai bak malam mutuahnya tunggu ber golom kulake saboh tak semen bak pemerintah untuk kepentingan dayah bak belebel long golom pernah dia periksa taat monyona ne pupa ne batai pak yang ku dakwah nauzubillah hana pernah ku amdah long yang long suarakan lagi long perjuangkan adalah tindak keadilan daripada pemimpin untuk memakmurkan rakyat Aceh. Ni kalian kiban kebijakan Bang Iskandar tanya Bapak Bupati punya Alpar lakinya awate gesida rumah sakit ini enggak ada jaringan Pak untuk akses administrasi kepe jaringan nyawang gop boleh katulung tapi goknya madap urang niku madap yan dan sopan beliau ada megebi jabatannya 3 minggu pakai gleh yan sektor pemerintahan bermutuah roh je yo yang dia utama rumah sakit mesti tengok ibadah WA nya HP-nya mbak muka mai ku tepek lillah taala aku berah malah goknya urang sistem didikan bagoknya sistem merangkul mereka lagi militer ju katem hang agama ke gede urang gasin sang-sang lagi hana pelayanan yang spesial bega don undang wa pejabat-pejabat irono teu pegan maulid undang wa pejabat ya bi kauri awaknya le persilakan agak tabah kauri ngun betebe pegan kauri geyu bibu anak yatim fakir miskin geyu gusu oleh aturan gusuk oleh anak yatim ni begalin Nabi dari likut uke gusuk mano lego cum 3 tengku luluh dan lemah hati kita penuh dengan rasa kasih sayang sesama manusia nyo yang geyulam nyo bak maulid tengku nanti kalian perhatikan monyokan tengku kan nerudah yabah temu muka 3 hitam yo nerudah yabah boh bak dayah sekalipun boh bak dayah maah tapi ini patut kita ubah kon mono ajaran Islam itu kafah di Aceh nyo ada kadang nyambak ne ebe ada nama tagok-tagok bercunda nyo ruang VIP nyo ko urang raya belah no ide yang babak jambu ide perti-perti hai tu ide pejobu hanja mana ngo dalam Islam itu salah nyo maah buah badan kan mesti tikidi lubeh malim drone ikatanya detak bukannya salah hanja. Fakir miskin itu setara dalam pandangan Allah. Yang membedakan adalah tingkat iman dan ketakwaan mereka. Yang benar dalam agama. Pakai notek lain hiurung. Oh nyo boy tik matin ke bungtek dia nyo VIP. Boy tik matin gede, boy tik bro yang kena kawannya. Dia tanggung singa di hadapan Allah orang silung long haid long. Yang dia lon suarakan orangnya lon pegah. Ne dengar alhamdulillah. Haid kau dengar jalan pegah aja pegah. Selesai masalah. Orang si yang dua ayah yang berbahagia menyonyo kata sedarakan kemaksiatan kita tumpas lun secret saran dan kalimat kepada seluruh masyarakat Aceh jangan kalian jauhi tempat ibadah baik tunggu dalam waktu dekat ketika kedaulatan Aceh kena kembali mudah-mudahan kita semuanya berada dalam ranah keagamaan
dalam persaudaraan yang kuat, penuh persatuan dan kesatuan Aceh kembali tunggu. Jauh masjid ramai kali lu yang tagasa saran tabo. Jauh masjid itu. Dekna orangnya kekurangan dalam hal ibadah kita nya. Hujai. Apakah dari segi ambil air wudu, tung wudu, maahmi. Ni kalau tung wudu, ilung perhati orangnya. Tengok lontu itu yang mbak keran menora. Ejak nami mudanya ni kira juji buka keran ngonggop terjam. Ilung na jadi wudu itu yang kakungi ji. Ke tungku pun ngi deke. Kong begang mono. Hai kungi ita pubuk no. Sama kira ni waktu itu yang keran kabuka ke kena mana orang. Kegayangan ipo yang ia mustakmal yang kapeh batalakah yang bamuka kah yang ia itun ia pertama yang mustakmal yang ipo tu ke bakinya nampung kah nampung ke abu bek tanpa kino bunyi iku makanya ni tunggu kan dia ke yang udah mayang li kok jaya mendang kekurangan tanya umi apakah dari segi berudu dari segi solat mungkin kalian pernah lihat kan ada video-video yang beredar lun praktek sembahyang untuk apa utama sekali ibadah solat ni utama sekali. Berapa banyak saudara tanya yang itim pegot kanduri maulid sementara solat tidak. Pakon berani catanya udip anak sembahyang. Umi, semua kita tahu bahwa iblisnya membangkang. Terhadap apa dia membangkang? Dia membangkang tidak mau sujud kepada Adam. Tapi ke Allah sampai malamnya iblis mendang sujud. Cuma katanya manusia dumpu nikmat, dumpu fasilitas dicukupkan Allah. Kenapa tunggu kita lari daripada kenyataan? Kenapa kita menjauh daripada sujud kepada Allah? Di mana letak kesalahan bahati tanya orang silon? Cobalah sedikit membuka kesadaran. Ya Allah, apa kamu nolong ya Allah? Kubjai tunggu kubjai. Ni kalian mi baik dari takbiratul ihram atau apa saja. Ni kalian mi mendang mi nanti menyokan nanti bisa kita clearkan kembali ya. Nanti bisa kita clearkan kembali ya. Karena naran ya. Untuk waktu tadi bungong, ikoh bak kamera, ipegah tungkunya kagak tipak bungong. Mama ilam dakwahan ya na bukan mi okey bungong. Itu pun cerita dan itayong tan make. Ipegah juga yang lain nah. Nyo bungong mesti lun waktu lun praktek kan sering pada yang nekalan mbak media yang tipak bungongnya nyan waktu langkagah borosa tunggu karena ie titrum tunggu hai ku kontrol nyata video kadri cuman cerape media nyan hai tapi tunggu hai tingkah abu mudi di edit lu mah guraja urang anjir tengok lagi yang aku tak pupu tak pumula urang kalau ada yang merasa tidak puas kalian ambil nomor handphone saya ni telefon baik lima no tak pegang tunggu umi bacun mentang mi nanti nenging bab video-video yang pernah diupload le urang lah masalah praktek sembahyang kan supaya mangat sempurna ibadat ni kalian ni taboh mentang ya taboh kecolongan wate tatren kan sujud kan kali tak sujud tadu antara dua sujud perhatikan tiga mentang umi yang tadu antara dua sujud mana kan yang mana kita bangkit ini kan artinya kita kan duduk tahiyat pertama kan duduk tahiyat phone yo wate bangkit dari tino kebanyakan orang cara bangkitnya nyo batu semayang nyo otno nyo batu lo ulang nyo otno cara bedah batu nejak masjid nejak nasah ni kontrol tiada talung pegahnya 40% nunggu urung bubuat nyo duduk antara dua sujud tak baca tahiyat awal ini yang kata bedah baca tengok bedahnya mendekati daripada talaknya kepada tempat sujud tunggu jadi baik minta rukun tangan karena batas dahinya sekurang-kurang bersejajar dengan ulai tuut nya bersejajar berarti baca tengok bedah sekurang-kurang sejajarnya dengan tuut bedah ulikat maka ilun diajarkan oleh gurelun wate bedah mono baca duk mono jaronyo ju tunggu jaronyo pelih jaronyo ulikat tumpang mana mupu bedah ga kiwi mu tumpang ga kiwi bedah ju ulikat megabuatan yang letak lon kalen ini maaf ya lon laki maaf yang letak urusan wate bedah tunggu ya berti-berti hai ai wa area apruan
Tapi dia ni raya perut baik bengih dia dengar penjelasan le. Benda tetapi engkau ke mentang-mentang droga hana perut. Kiban ke hana perut pakai baju bu? Monyo tanya mu perut kan? Muno lu jelaskan ni le. Jangan nanti kan kalian kiranya penghinaan. Nauzubillah, tidak. Suatu ketika kan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu waktu ini tebit ni kontrol rakyatnya di pasar merumpah telah tidak sahabat aku raya tak perut. Kan biasa dia mau raya perut dia tajak si menggaya dulu ke orang napeng nak dah siapa dah nah. Gisutup le Sayyidina Umar. Punya bahasa tanya, bang. Nyam perut pajet lebih hukur dah ni. Nyo bahasa alun ya, bahasa alun. Perut pakan lebih hukur. Dia jauh lebangnya sehat tengku, sehat. Dia jauh pak Sayyidina Umar. Untung hana getepuk oleh Sayyidina Umar. Kena Sayyidina Umar, apa? Sehat. Hai. Nak getepuk ikan raya perutnya penyakit, nak getepuk ikan. Yang pertama penyakit paling raya, urang raya perut, cat ba ibadat. Olehnya letak salah gerakan yang gara-gara perut badak timang. Olehnya bergetepuk leka ngon gara-gara perut haik berocat badak budah untuk gerai panggilan azan ketika kita terlelap tidur. Itu kata Sayyidina Umar. Maka don perintahkan bagata kurangilah makan yang manis-manis. Karena mameh-mameh berlebihannya nunggu akan meningkatkan poikennya gapah punya bahasa dia. Yang mana? Maka mau tanya lebih maaf ya yang nak perut maaf. Tanya yang perut kohek pada pedih. Mu taduk pi muno nggang baju muno. Kalau mu imam Allahu akbar. Ne yang mu perut ki banda bodoh tu. Alah. Ya joro likut guru dam dah pipa lagi. Yang dalam hal ibadah mestinya banyak kekurangan marilah sama-sama kita dalami kembali tanya Umi Mdua dan Umi ini kalimat ini jangan pernah kalian lupakan ya Umi dalam rumah tangga marilah sama-sama kita menjaga-jaga suami jaga istri jaga suami bugot bek ngan gara-gara BO Umi Mdua kala ni akun kelako ngan gara-gara BO drone lako kala ni apa rumah bek. Ini momentum perayaan Maulid Nabi kita mengambil contoh tauladan itu di mana dipegang oleh Allah dalam Al-Quran laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka dari sini kita berkaca bagaimana Nabi kita mengajarkan mendidik anak dan istri-istri beliau berhasil luar biasa. Uronyo kan laki ceri bak lako menjadi ngetren kan. Ya, urina ngaceh walaupun hai kon bak gedayo. Asal ka kurang belanja baju, necre ku gede. Ummi, netayang bak gure-gure empat nabi luna, pega lam kita me. Sigo tala kecri bak lako hana dasar alasan yang tersentuh dengan syar'i. Hansip syarat ngon syar'i hai tim tunggu. Tapi kita sengaja meminta cerai. Hai. Wow. Du. Ini biasa ni punya batan mana ni turun dengan je gelon ni pendakwah je. Tapi pakai tipa-tipa bungong kah? Du le balik kadu. Orang silon. Jadi yang perlu ku mau pegah petram karakter katanya dalam rumah tangga. Wate takun bak lako dalam kecri bak lako sengaja kan bahkan kaji ke ngetren bak takun bak lako hana peng orangnya necre ku kede tapi ku dek mendrana peng hantom nan puau hana alasan aku yang pertama mono yang hana tersentuh dengan syar'i contohnya ya gak nyankan gemujudi bukan narkoba hana tupeh ngon inong sapu hana dengan kesabaran nunggu kita tuduh berlebihan bahkan kita keluarkan kalimat necreku sekali kalian keluarkan kalimat dengan sengaja limorduh ton gepu jarak antara getanyo dengan syurganya Allah nauzubillah 3 magornya kau ngetrend tak ba media dan kak belah no baru monyo gue bak kak belah di kita mentang ala kosat mentang bangai dah tak ke kaput ka aku gantau pakai cok dum yang cana yang kelima lakoi sampai mohdro ni aku ramah pungo kayo
hana pengi si berat-berat ujian dalam rumah tangga ini. Kalian ingat ya para istri-istri yang salehah, seberat-berat ujian dalam rumah tangga gepesempit rezeki le Allah, watai gepesempit rezeki le Allah, baik nu tuduh lako begak cit ngam rumah dana suami urinang baik nu de tunggu leblah tun Nabi dia dakwah, Nabi dia dakwah leblah tun itu putuput pendakwah itakannya membuka ke bunuh katu uam leblah tun Nabi dia dakwah mi keumumkan di hadapan para sahabat, hai sahabat lun beta de urinang nyane ini nyo katu babela dron maka jiwa tenang dron tak sayang urinang. Kalaupun nak masalah dalam keluarga beta popo wate emosinya kamu memang kabrat ada. Kalian bayangkan wajah istrimu itu ibarat wajah ibumu, karena tanya nyoba adat mandum lahir bak mak tu. Sampai ke hati kalian memukul seorang wanita. Judong sahabat mandum sayangi monya urinang tengok sakit ayah, urinang tengok sakit nyan bela negusuk bak talak ulika tunggu neduk i samping negusuk lala ruang jom bak talak tiga pernah hawa tu tak pegah haju sate pun tak apa tak apa laudek mah tangga sate ke dengar-dengar tak kan belau sate ke urinang bersayang ke urinang baik ni popo baik dedon mandungku ke urinang lon kami itu main sakit 3 minggu hampulih nyan cara pubaji mudah nunggu menyokat 3 minggu urinang hai tim pulih baik ni balik bak klinik baik ni bak doktor ho si tunggu bak dokoma ni bang monya hampulih ni tepuk tiga memang ya apa ni kan pulau cara wate mukok nyan kakak berlebihan ya mereka hai mai kita dapat jobu dia dua ngan kita pada dia dapat jobu nyam beli ni atumti peduk ini ko Honda me bak toko meng cocok nyok kong kuyuk blo pusik kuyuk me tak kai kena hin me dalah dengar ben dia dua kan ya tuntun nenek dengar ayah kau berai tu gua tai walung tak ke me bak toko meng kan blo me ayah ni me mendang ni pelika nanti go takun meno ci ju teteh yang galak ate kagu galak kali ge kana yang galak cok gonya pedodon nak bola yang putih ka boleh yang pelai lu mau pegah ayah baik watehana peng suami itu bit bahasa menyudutkan durhaka mim dua lam sempat talake maah si golong gua ba Allah kajet menyo handa tu me pakia nyo bahaya dan mi hana pun dana klik dana ru'i mata darah talaki ampun dasyaba Allah sementara posisi kita dalam status durhaka kepada suami. Momentum dah buka perayaan Maulid Nabi, kita bacalah sejarah bagaimana Rasulullah mendidik anaknya, menantunya bagaimana hantam tepek. Pernah suatu ketika Fatimah binti Rasulullah menangis guplung nunggu tiba-tiba tengok malam ya guplung dari rumah bude barang Rasulullah. Assalamualaikum ayah. Rasulullah hanya dengar sayang dekat ke Fatimah tuahnya. Nak buka pintu Rasulullah. Ni kalian Fatimah anak lepakan. Ayah Ali suami don gudon lo berat. Oh dek lelako. Yang cara Rasulullah. Duk le. Anak ayah pandai je kenyah-kenyah. Ni ke Rasulullah. Ni cok le Rasulullah. Je tenang le. Ayah nu hoi suami lon ayah nudut ai ti judut anu ron ayah long berat gedoi ya tu mono ya hana keluarga yang hana masalah semakin besar rasa kesabaran dan ketabahanmu menghadapi suami nak semakin mewah pula tempatmu di syurga disediakan Allah nya Rasulullah gubernur mengembedangan ne iwo ne dayo ya inong tengah malam ayah apa idolong lela kok kalau aku pegang ngengkengnya ni mah aku bihang ka pedih kalau aku pegang keji mama nenek aku tutua mendum ya nya jamun aku pegang bakal jamun nyan inda tuji nya na pernah itu danyo jamun tabo tujuh keturunan je kemanfaatnya ini bukan etika bukan cara Rasulullah mendidik urung silun lu pegang sabah sejarah nunggu ketika Sayyidah Fatimah
hanampu tagu ni rumah nunggu gasi nunggu ada perbekalan, bahkan pengorbanan mereka di jalan Allah luar biasa. Pengorbanan bungo huruf raya kan kita semuanya ada persiapan, tanya ada pegawai timpan, ada pegawai lontong, bungo huruf raya kan jumpa nak nanti ijak jamai anak-anak tanya pun apui pajuh nunggu. Demikian keluarga Sayyidina Ali dan Fatimah. Tapi yang aneh keberhasilan Rasulullah mendidik mereka luar biasa. Bak poh limong kan selesai solat subuh biasanya poh 6 setengah 7 dah sembahyang orang raya kan. Sebelum solat subuh Fatimah dan Sayyidina Ali necok 2 buah karung gandum tunggu getok-tok rata rumah tunggu gepasok dak surah kita nyo tunggu gepasok berih tiare tapo lam kantong rata rumah. Assalamualaikum buka urung Tuhan empat sedekah ke bunga raya ngak napu gu paju nak tidur urinong tunggu janda konyan katuha cukup lisik. Untuk apa Ali dan Fatimah membagi-bagikan di pagi yang mulia ini? Ada apa? Gucubi tunggu giaklum. Wah sembahyang orang raya mandum tunggu kan di rumah masing-masing tu giaklum le urinong bunuh tunggu. La ilaha illallah, hana urang yang hana terurai air mata. Gekalon Fatimah, gekalon Sayyidina Ali, geduk dua anaknya di depan Sayyidina Hasan dan Husain tunggu ke paju gandum bati dengan ruti bati ke paju dengan seraya tersenyum mereka tidak mengeluh. Gekli urinang yang duplung baru Rasulullah dia mengadu, ya Rasul lihatlah keluargamu. Rasulullah saya mencekot kepada keluarganya kaju Nabi. Budoh Nabi, kenapa keluargaku ada apa? Ya Rasulullah, hanya kata-kata yang bisa saya ungkapkan. Nekalanlah langsung deh. Nujak Nabi mi, bak pintu nedang Nabi mi, mudrok ru'i mata. Punya bekali Nabi, ya Allah, Engkau maha mengetahui, Engkau maha melihat. Lihatlah bagaimana keluarga, anak dan menantu, cucu-cucuku ya Allah pada pagi yang indah ini, yang bahagia. Tapi apa yang mereka makan? Ada makanan mereka lebih memilih untuk menyedekahkan kepada mereka yang membutuhkan, sementara anak dan menantu juga cucuku mengebaju atrabasi. Ya Allah, ini kubah tempat yang layak kepada mereka. Dengar doanya, suara Nabi kedengaran kepada Fatimah kan. Nekene Fatimah sang lagi ayah luar. Nutubi tengok. Ayah, pakon nukli ayah. Hana ayah. Bahagia lun kalian kata. Artinya tidak sia-sia selama ini ayah mendidikmu, juga Ali dan juga cucu-cucu daripada ayah yang mendidikan urung silun. Keberhasilan beliau mendidik. Maka urung silun sering tak hana makanan nunggu rumah. Bahkan bukan hanya satu waktu kan. Pernah satu kali 24 jam tidak ada apa yang mau dimakan. Hana tak pernah. Okeylah kita nyawa orang cik anak 2 euro ni kun li Fatimah mi Ali ni jauh pasai kadang so-so najuk bun de iu bantu-bantu na ibi sedekah cukuplah untuk kita beli makanan untuk sesi euro ni kun li saya Ali gad lon izin jauh pasai hana dawa pantang tak dawa apalagi mata euro bengah nunggu kali klek bodoh lah kau nak mau preman kah hina aku yang buduk kedek buduk nak aku takat kah nya cukup pentang tu yang nak punya kira rezeki nunggu rezeki pelung hai tim jak bagi tanya orang hanjut bengah bagian mugrib hanjut melek-lek lah rumah ngetubit Sayyidina Ali dari rumah. Urung silun ini mungkin kisah sudah sering kalian dengarkan. Napeng dungku urung tuha pernah giu kerja Abu Talib zaman dungku gemenjanji katnya 3 minggu kerja upah golom sempat kerja upah Abu Talib kan meninggal. Maka urung tuhannya ge aseta Ja'far saudaranya Ali han merupa Sayyidina Ali gohoilah le bapa Ali ilun jamun pernah lu kerja ba urung cik drone kalau sempat lunjuk upah urung cik drone kan meninggal drone selaku ahli waris long jawab drone baik tur hutang lun getrimong Sayyidina Ali ini didengar baik-baik ya urinang gecok pengnya kira-kira punya bahasa tanya urunnya sertuh ribe kan Ali ketika gerumpuk peng sertuh ribe ayah
kan gejau ku deh kan dia belo chip kan dia pudua baju di pungoyan buoi le rumah katanya mbak rumah Fatimah lun monpo sedekah peng ayah lun jamun pegang giu kerja ba ayah lun hana sempat gejo gajinya ka gejo balun tu mah lun tanya mbak kata Fatimah apa yang lebih membutuhkan di rumah tanya putra pesira pecapli boh manok pu briga pu minyak makan nekin le Fatimah suami lon no beliau baju-baju sapu mentang asai kaglah untuk uronyo ke gedanyo hana tak penting Hasan dan Husain lebih kita utamakan budoh Saidina Ali dari rumah kena jauh pasal dia belanja maaf tiba-tiba di persimpangan jalan nunggu merumpah urung tuha muno nunggu terhenti perjalanan Saidina Ali ketanya oleh Ali bapak pakon pak Ali nak kemudahan Nabi bacut lon kasih kau minggu nak aku pajuh makanan teringat Saidina Ali lon anak lon perumah lon baru 3 euro atau 2 euro bapaknya kasih 3 minggu kekele Saidina Ali kasih 3 minggu pak anak pajuh makanan nyo kon lon mentang Ali di rumah lon nalon tanggung anak yatim 7 euro menyona mudah Ali Nabi sedekah bacut Sayyidina Ali hendak tanggung-tanggung coy bantu tuh ribe kejo jangan coy korang ni pak sedekah coy ini contoh diobjektifkan pendengaran supaya pakai nuduh orang ujung tu nanti kita coy tibar dalam kehidupan kita kejo bantu tuh ribe ni Ali nak tinggal ke deran hana apa bah tinggal ba Allah coy je pak pernah gelak balik hana maka beda dengan tanya ayah ada jauh masjid pemor be ni tajuk coy balik dan celeng ke masjid beda kakaknya ni karena keikhlasannya ini yang utama kan peng hanali ni gu budoh Sayyidina Ali kan ngejauh patai ni dia wo rumah dia pegah bak rumah gu peng hanali aneh kan aneh donte yang bak dalam ni ada kedidra na yang dia jiwa rumah handa je ka pakon Sayyidina Ali getejut wo rumah pakon karena Sayyidina Ali kan mengerti bagaimana watak dan sifat istrinya kan demikian kan ai tanya bukan benanjit pakon handa jiwa karena kata tengok engkau ngirmo kibar ya kan pasti lagi ini jadi kan nuwa Sayyidina Ali ayah umi perasaan peken Fatimah kok bagah cara kita perjame gua buka pintu gua jengah le baju gua kok bagasa kau buka pintu awak cano kok suami lo hana nang belah apa kah mono Fatimah pembuno na orang yang lebih membutuhkan ujuk orang sedekah mandum ni jauh mandum Fatimah karena katanya dia menanggung 7 orang anak yatim dan 3 minggu naik pejuh makanan Fatimah maka lunjuk mandum oh menan manggo-anggo Fatimah Ali merasa bersalah Sayyidina Ali ketanyong Fatimah bengeh ayo hana kan mandayong hana li belanja kadang drone bengeh ente suami lun demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah ayah lun atau ayah tuan drone mau gak ajarkan tanyong seandainya wahai suamiku lun berada pada posisimu sungguh juga aku akan berbuat sama seperti engkau yang demikian berakur nyotek di tanyo je kedi tanyo le tajuk peng kali kuju wo mai ke lu kuju han jiwa han aku tu padu ke Allah tahu ai tak fikir dia tak tepat terus rumah tu ke tutup pintu gepi rumahnya di dalam padahal ngonggo berjemput kagak pernah liku dia yang pakai apa le kan aku nak pegang pekerjaan nak bela tepu nak kali kujuk pek yang ke ide nak urung minta terka ke pegang kan dia ke temat kau kujuk kan mandum ni juk aku pegang kan lebih ada pui ke lain nang tanya hantam ku tu mai ke la kau bangai ke hantam ku tu mai ke
draw tedek gop ni pumpeun pungo lah kau bangai nyu berapa draw ni lain cuma malam bae rumah ila sai nyam promo tengok tapi Sayyidina Ali tidak watehana tak pernah gekeun le Fatimah tidak watehana tak pernah gekeun le Fatimah Ali ni jak long mu pasal ndak kadang beri kemudahan dia ke pemuda yo poin yang dia nak pegang waktu kejepit kedua kali Sayyidina Ali tiba-tiba nasi draw urung tuha ya urung tuha kabungkuk bak jarong kalo unta nunggu cukup lagak apa tengok getarik menol dia Sayyidina Ali dari kejauhan Ali kono ya kono nuplung Sayyidina Ali kepikir dia lagi bantu kan urung tuha lagi nyantru kono tengok le Sayyidina Ali ada apa pak Ali noblo unta apa hanapeng lun pak nublo ke kerana tapi dong hanapeng pak padum yung pak serta 50 juta nyan bibi hanapeng pak rayut hat peng serta 50 juta dong hanapeng pak Ali lun tanya pak kata nak galak te ke untanya galak lun tari tari tablo ke kata dengan cara tamu utang lun bi keun bapak jet bapak jet maka geblolah le Sayyidina Ali dengan harga 150 juta ya nyon begot tak ada perhati bianan tu orang ujung dia surtu 50 juta geblol le Sayyidina Ali dengan cara hutang ka ucok le Sayyidina Ali ke ba gekeun le bapak Ali urangnya urang pekan di pasar nebeng pasar kadang lagu lebih hendak na rezeki kata ohnya god bapak gebalah pasar le Sayyidina Ali yang anehnya di persimpangan jalan gohoi le sidok urung tu ada Ali kau laga unta hot ni ba laga unta hot ni ba lu nak mai pasai bapak tak tahu lencana lu publo padum ni keun le Sayyidina Ali lun blo serta 50 juta kita stop dulu. Dalam Islam hukum berniaga berdagang jet pegah pangkai halo jet hanjit kan bahkan gurai-gurai tanya teh sumubur selalu menekankan kalau berdagang jangan bilang modal kon salah gurai tanya pegah kagak doa dak ulama Aceh pun doa tunggu pakan lagi nyo cara taca hukum karena si kurung persen urang dagangnya tunggu menyoge pegah pangkai sulit kon lagena munyo lagena jeut pegah Nabi kita nyote ke dagang nego giak mekat tapi pegah pangkai hana juga masalah karena Nabi orangnya jujur itulah untungnya kejujuran nego dengan kejujuran tak pegah lagena pangkai gop rasa iba neple rasa gasih li Allah maka akan dijuk peng lebih karena jujur nya itu poinnya mai tanya pembedaan tahu lautnya maaf ya bente tentang aku akan keron nyokon hino kejadian di Aceh ila wate musim engko jerubok kana tunggu banjir jerubok ya olian pa api tim tar watenya tuna api cukup laga nyan engko cirinya kana tocok ada ikut dengan jaringan dia urang ke bawah-bawah ni laut nangka tapi na urang yang sayang nak baik mubadir gukut kerja urang dia sabah raga taga ciri ya cak kulung ni oh je ni cak yo padung alah ni jo ipan musur tu mongpluh lu ke dia mongpluh lebih je sabah raga tapi memang hanayum lu di mana-mana memang tengok musim jerubok pa tuna ya tengok kau galak ilon cukup galak dengan ciri nya mi tak kenang masang keung yang buku keung macam tak ceruh lah dong mak tuan ni tamping tua tu ai nyon tu kamera tak mak tuannya nukoh bagi nonton mak tuan ke yang biwoli ke dia ya kan yang kan tu hospital ke ron ka runcila 50 ribu tak belo sabor raga tak cok sabor raga tak mai gede tak tumpuk-tumpuk 30 ribu tu orang padum yang sabor tumpuk 10 ribu ya sekilo long blo jet jet na macam sabor raga mbak yo lumbo tu 3 kilo padum yang 3 kilo 65 bunuh sabor raga ke belo engkong nya 50 ribu
Nyo dekat gegok memang itu tidak salah ya. Secara kita mencari keuntungan dalam Islam, baik salah lun ada terdapat 12 hadis yang berkaitan tentang dalil-dalil dagang untuk mengambil keuntungan. Kalau saya tidak salah lebih 12 buah hadis. Katakan kalau pangkai teribeh dia nak cok 3 juta. Tak nama nak urung mumang belau cok je lah ba. Hai teribeh dah belau 3 juta atau belau urung mumang. Maka orang silap kena orang belau man 65 sekilo 50 hansip. Oh hansip pak. Ilmu pangkai mitong lebih. Enggak boleh kan? Gimana cara pangkai lebih? Yang tahu kalau pegang kan tabur ragai 50 lebih. Nyo hino letak sulit kita nyo nauzubillah kan. Nyo bekli. Mau nyo tak pegah lagi nak silakan berdaganglah dengan cara jujur. Maka kembali kepada pokok persoalan. Pegah le Sayyidina Ali ba orang tua. Pangkai long 150 juta pak. Padum bapak nu belo, padum lebih keuntungan gelun. Gepegah le bapak Ali, lun belo untanya 250 juta. Han menghaicat kata Sayyidina Ali. Han apa ya? Lun nyo lun doa kiban kondisi unta yang nantinya ketika saya bawa ke pasar, inyo iblo leher 2 juta, jut lung belo. Tukujut Sayyidina Ali. Dekat Sayyidina Ali, oh, silakan pak kalau memang jet belo 250. Singkat kisah, geblo oleh bapaknya 250 juta. Gecok pangkai oleh Sayyidina Ali 150 juta, dia pulang pangkai gop. Nyo baik tua. Tanya oleh tak ada mekat lagi nanti hana pangkai merengek-rengek dekai pangkai bagop, dekai hijau pangkai katua baik daan ke pangkai urung-urung kata. Ubah yang hanja yo. Pangkai gop tak pajo, jet ke modal tak pajo hana izin por ku haram mentabo naonya. Ka gecok sedot lah orang tua buno modal serta 50 nunggu merumpa orang tuanya watai gejok modal le Sayyidina Ali serta 50 juta geken le bapa Ali padahal kalau memang kau tidak mau mengembalikan juga tidak apa. Di dasar tadi saya pada ikrar itu sudah saya niatkan kalau memang tidak sanggup engkau kembalikan maka kalun pemaaf lu anggap sedekah. Tapi kiban gini jawab Sayyidina Ali, Pak, akad kita tadi jual beli secara hutang pak. Menyolun hanlun pulang pengnyo bakal lung akan terhutang ngendrana sampai negeri akhirat. Maka lun bumutume ngendrana dan belum tume pulang atadran. Tersenyum urung tuanya gecok peng serta 50 juta. Gekele Sayyidina Ali. Pak, dari modal yang bapak percayakan tadi 150 juta, lun merupakan keuntungan 100 juta. Nah izin pak lun pajau nyana Islam lu. Izin Ali, izin kapua dah belum makanan anak promo halal engkau makan Ali. Alhamdulillah. Belum makanan bio-bio tapi le Sayyidina Ali, gepua rumah orang silun. Terus rumah pada gegalan le Fatimah nunggu beliau merasa ketakutan. Ini teguran kepada para istri. Tanya yang ino. Watele ipu openg le lako, bet gerihing-gerihing dia ulai kameng cerita. Tanya mbak lako, pak ni cok peng. Apakah hasil judi atau transaksi narkoba? Dari mana engkau memperoleh harta atau uang sebanyak ini? Tanya. Baik apa neraka ada bahaya. Tanya anak tengah-tengah. Ukul le Fatimah. Ali, suami lon. Pada cok pengkop jahai 100 juta. Panik makanannya. Fatimah berceritalah leganya. Tapi rasa takutnya han gadoh Pak Fatimah. Nekun le Fatimah. Suami lon ayahku kagak depu ya ayah lon Rasulullah kan depu ya golom nejak pegah lebar ayah lon yo lo nejak Sayyidina Ali nyo kesimpulan nejak Sayyidina Ali ba majelis ilmunya Rasulullah dengan para sahabat dengan menjelaskan bagaimana fadilah keuntungan kita nyo bersedekah kita melahirkan keikhlasan nyo tengok ajarkan le Nabi. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara pemberi salam. Sayyidina Ali pun datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terhenti pembicaraan aku. Waalaikumsalam. Ali tersenyum berat goronyo ke Rasulullah. Mbak Rasulullah hampa dak. Rasulullah kan cepa yang karena pemberitahuan itu kan merupakan wahyu daripada Allah. Ni pucai Pak Nabi ni cepa ke likut hantu som Pak Maulana. Ni kali Nabi. Ali rumah tak ada. Ya Rasulullah, Allah gembira rezeki kulun kople oronyo. Nya. Padum Ali bersih 100 juta. Alhamdulillah. Ali
Nak tertusoi kata yang ku belah unta ke katanya tau. Hana ya Rasul. Bahkan waktu lun bayang-bayang saya tidak pernah melihat wajahnya, baik itu di seputaran Makkah atau di pasar Madinah. Golong pernah ya Rasul. Siapa orang tua itu ya Rasulullah? Dia pegang oleh Nabi ditanya yang mulia. Ketahuilah Ali, orang Tuhan yang pula unta ke gata itu adalah malaikat Mikail, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tercengang semua sahabat. Lalu siapa panik unta? Untanya panik ya Rasul. Untanya adalah dari sedekah sertuh ribe yang tajuk ku urang gemade. Sementara rumah kata hana tepen, tapi kata lebih merasa bertanggung jawab di atas penderitaan saudara kalian. Nujung beng sertuh ribe, merasa kalian bertanggung jawab. Sertuh ribe nyan tapudep keikhlasan. Gebalah oleh Allah dengan seekor unta yang begitu indah. Allah tempatkan di dalam syurga. Tiba masa Allah itu maha mengetahui kapan masanya dalam keluarga kita membutuhkan akan sesuatu. Bakwatenyan Allah perintahkan malaikat Mikail, cok pahala ata kata sedekah bunuh, cok Mikail untanya juk perantaraan ke Sayyidina Ali, pegot pilum ji muno berkali Allah. Makanya ke perantaraan Mikail semakin terkagum Sayyidina Ali. Ditayang oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, so yang belah untanya nyana ke malaikat Jibril alaihi salam, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ummi, yang perlu digarisbawahi, sepedih apapun penderitaan kita dalam rumah tangga, tolong kondisikan hubungan dan kewajiban kita berbakti kepada suami. Napeng jid kita melahirkan senyuman, membuat suami kita tersenyum, tertawa, bahagia. Kenapa dikala kepesempit rezeki orangnya cubit kalimat-kalimat yang menyakitkan hati para suami? Apakah kita tidak sadar bahwa ini adalah metode kita untuk memperoleh durhaka daripada lakor dua? Yo kan pura-pura ni kalian sabar urang uji oleh Allah dalam rumah tangga di atas kewajaran. Kalau dari pandangan kita ya, di atas kewajaran itu pandangan dan penilaian kita. Tetapi jangan lupa Allah tidak memberatkan seseorang hamba melebihi daripada kapasitas seorang hamba untuk bisa menampung ujian Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bak tabur rumah mi na lako tido perumah tido anak limau perumah yang ku lagak dah kok teri tiba ni maaf ya, tiba-tiba suaminya kena stroke. Nya pelajaran katanya mandum umi, tiba-tiba lah pokoknya kena stroke, hanya ke minta rezeki le. Sementara anak minta ubah-ubah dengan limong boh. Kaknya pi tari ke keun le lako ke long hanya le long minta rezeki. Borokon maaf ya, maaf. Borokon ya bantu go petren-petren tupung di pasai. Petren tupung. Ibi pemom pelur bay. Gublong kok masin becut, gublong ber setengah are mindu hanya uban udip, tapi mereka selalu tawakal kepada Allah. Tiba masa nunggu hana apa paju oleh hana suami capek gekeun le lako tak minta kerja le katanya sayang anak-anak tanyo je tak tenda 3 minggu, tapi bagaimana anak-anak tanyo untuk berubat gekeun le perumah banyak long minta utang lejet, long mutang babak kedai. Ini kan bukan pekerjaan sehari, artinya hanti euro 2 euro 5 euro 3 minggu lam utang lingka kedai gadung mutang dengan but hana lako hanya kerja, sehingga apa tiba masa tengku hoyang gejak mutang hai putang liligop, maka gekeun le lako nejak bak orang kaya nelake ron bruh bak rumah orang kaya, nilai kerah baje bak rumah orang kaya, nesik nalung bak rumah orang kaya, ibi peng bacut jet lah tablo boboh mano saboh berih mensaboh mok kana tanyo jet tak tenda gekeun le lako bedah rumah tunggu jak ubena rumah orang kaya. Assalamualaikum, buka pintu le orang kaya. Pernah kak nabut yang jet lon kerja, lon butuh biaya, suami lon sakit, anak lon butuh makanan hana ngondo, hino hana but tutup pintu. Rumah je juga demikian, rumah je juga demikian. Wah hati gua rumah kekalian anak kaikli, anak mit anak mit asal kawat pajubu je anak perlu tahu. Pernah ber pun apa ketagun dia tidak perlu tahu mama de
kipanyung perasaan tanya orang si wate gua mak perumoh lakonyo bangnya ge kala nana gabe himo bengi ngate lako ge pegah le lako nya ne jale baru mau orang kaya ne pegah ne mohon-mohon bibi kerja ibi breh mentang tabah mok kaje ne jak ju gejak perumoh nya 3 apa berro merupa ngau orang kaya kali lu pegah bunuh hanabut inau pak tolonglah pak anak lu gabe himo pak kadua uruh hanai pejo tepe anak kamu yang ubu kamu kajelah tolonglah pak pergi ke orang kayanya ni kalau ujian mim doa ujian di kala tanya aku pesempit rezeki luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang penting ada kesadaran ke orang tu orang kaya mano jit long bantukah lon bi breh sabosa lon bi minyak makan 10 kilo lon bi sirah zakam minyak segala macam kebutuhan dapur semuanya saya cukupkan tapi ada syarat kena urinangannya apa syarat ji pak ni pegah je buta jam syarat ji maaf ibu-ibu ya bapak syarat ji hidra ni benda tim ngelung tiga ni kemerat ni ini kisah nyata bukan suatu yang kita reka kita tanggung jawab di hadapan Allah gemor inangnya ya Allah segitu beratkah ujianmu ya Allah walau di balik penderitaan haruskah hamba yaitu berhadapan dengan dosa dan berzina tidak ya Allah tidak getubit tengok tapi ni kalau dia getubit dua rumah golong truk rumah bak pincorot ke kalan anak ganyan sabah-sabah tumbang pingsan karena kelaparan hana orang si yang hana roi mata umim doa gerisau gejak lo mak orang kaya ya pak tolong pak anak lon gabe pangsan pak hanya long kalon ilung darah lon anak lon nabi pak kena bapak cok ju po untuk support yang merempak bak hotel janji ne ngelung cok hana payah bayu keterpaksaan tapi bukan berarti membuka peluang untuk berzina nauzubillah gejok makanannya gepuau rumah gebi kana gu lako genging ru imata getanyang lelako patah teme barangnya gecerita tengku bandua klik bulut berh yang naik kenya bulut ya Allah senantiasa kami tawakal dan berserah diri kepadamu ya Allah jangan biarkan tubuh ini bergelimang dengan dosa berhansip ya Allah ketakwaan kami apa kekurangan kami ya Allah ni jaga kamu yang banyak padahal sudah dihadapkan dengan persoalan yang cukup genting orang siam tu yang berbahagia bukan lelako ya lon hana rela perumoh lon berzina tapi setidaknya no percepat janji pertemuan kalian lon yujak kata kon untuk berzina tapi drone kali no menjanji no merumpak ngon orang kaya nyan ba hotel nyan yang merumpak kon no medina god gemano-mano kakaknya katari tunggu gubuk lili katari manu gejak ba hotel ini saya mohon maaf bukan berarti lu ya cerita sesuatu yang jorok ke nauzubillah dua ke ba hotel merumpuk orang kaya yang temong je empat gambar dia temong kak yang duduk ada sofa yang orang memang cukup dari ni bang temong orang kaya yang tu kuat gutuk pintu mengudup jantung kak yang tu itu bit imata tu kena orang kaya yang kan kali dah sepakati jumpa kali lon bantu nyo lagi nyo nejak ni akli ke no dia pulang mentang-mentang lon bandung punya memang handa tim juga dah cok barang lu kepegah lekaknya nejak umar ni ni apa gelih dro no gepikir le urung kaya nyoka getim lagi nyan kita mau makan mamon tunggu geleng jaro ke dia ulangi tu ya Allah si gede ya Allah baik ni putolon dengan neraka dron walau nak uji seberat apapun ya Allah baik ni putolon dengan neraka baik ni putolon dengan butina ya Allah ni bantu lon ya Allah itu bit orang kayanya nunggu kalau nurinangnya utama berat ke klik gejak orang kayanya nak bermula nunggu genikmat tubuh urinangnya nunggu gemetar tubuh urinangnya luar biasa nunggu sampai waktu kagak mat golong kenang nunggu ubi raya dalam doanya ni tebit suara ganyan ya Allah dia bantu lo ya Allah ni puji ulun dengan neraka tudang apa orang kayanya nunggu berdoa tudang ke kalian puji ulun dengan neraka musuruh tu mekak tubuh kak ya berah hai orang kaya
Nana doa kondisi kamu ronyo. Kamu udip serba kekurangan, kamu udip serba keterbatasan, tapi senantiasa hati kami terpaut kepada Allah, tidak mau kami terlibat dan yaitu bertemu dengan perkara-perkara yang membuat dosa. Dono ronyo, udip serba kemewahan, serba gemerlapan, semuanya dilebihkan Allah. Kenapa berani engkau cenderung kepada perzinaan? Gekli urang kayanya dogo gesujud getaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran buat kita pada malam yang berbahagia ini. Sehebat apapun kehidupan kita, coba renungkan. Berapa banyak kau renyo dogo yang kata culo atra haram keno, nyo keno kayak jamang. Dan yang cukup menyakitkan, kita-kita yang bandar narkoba, sabu-sabu, tramadol urang silon, ingatlah hasil daripada jerih payah kalian itu berupa uang haram. Nicok nu belum makanan nu peak babah mat lagi ada peak apa neraka ya. Lagi nu peak apa neraka lam babah mat, lam babah inong, lam babah anak tu. Sampai hati kalian tajulok apa neraka lam babah anak dengan keluarga. Taubat dan sadarlah urang silon. Hana manusia di atas muka bumi yang tidak pernah melakukan dosa melainkan Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa katanya manusia ni pegalih Nabi kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang pernah melakukan dosa segera sadar dan segera kembali untuk bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa